kepada para anggota DPR, MPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang kami hormati, seluruh pengurus harian di semua tingkatan yang juga kami hormati, dan tentunya tidak lupa seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan di seluruh Indonesia yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan mujahadah merawat persatuan yang sudah kita mulai setelah sholat asar tadi dengan khatmil Quran bil ghaib, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ratibul hadad ba'da sholat maghrib sampai masuk ke isya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, pengikut dan tentunya kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat itu bila beliau. Hadirin para kader seluruh Indonesia, Ketua Umum DPP yang saya hormati, acara mujahadah dalam merawat persatuan dalam kesempatan ini adalah merupakan kegiatan pembukaan yang insya Allah nanti kegiatan baik itu khatmil Quran dan yang lain akan kita lakukan secara rutin. Untuk itu terkait dengan teknis penjelasan kegiatan mujahadah ini insya Allah akan disampaikan secara langsung oleh Sekjen DPP P3. Untuk itu kepada beliau Bapak Haji Arwin Komisi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPP P3 Bapak Haji Suharso Monoarfa, yang kami hormati Ketua Majelis Syariah DPP P3 Romo Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj, yang beliau berdua alhamdulillah telah hadir secara virtual. Para pengurus harian DPP P3, para anggota fraksi P3 DPR RI, dan para kader Partai Persatuan Pembangunan, para perawat persatuan dimanapun berada dari seluruh penjuru Nusantara, dan tak lupa para hafid, para hufat yang telah melaksanakan kegiatan khatmil Quran dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran, dan juga dari para santri alumni pondok pesantren. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua patut bersyukur bertepatan dengan malam 1 Rajab. Malam di mana kita memasuki bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang kita diperintahkan untuk terus memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Dan ini sangat tepat sekali dengan
kegiatan kita mujahadah merawat persatuan dengan harapan mujahadah yang akan kita lakukan ini yang berisi pembacaan Al-Quran, Maulid Nabi, zikir, dan kajian kitab kuning serta Jumat berbagi nantinya akan mampu menjadi satu opsi ikhtiar spiritual, ikhtiar ruhani kita di dalam usaha untuk keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Ikhtiar ini juga bagian dari keinginan kita untuk terus merawat persatuan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ketum dan Kiai Mustafa Akil Sirot yang kami hormati, insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan secara rutin, yaitu Khatmil Quran bil Ghaib yang akan dibaca oleh para hufad, nantinya akan dilaksanakan di Musola Al-Ittihad di kantor DPP ini setiap 2 minggu sekali. Lalu pembacaan Maulid Nabi ini juga akan dibaca 2 minggu sekali. Diharap nanti juga kader-kader P3, teman-teman pengurus DPP P3 akan secara rutin mengikuti kegiatan ini. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan pembacaan zikir Rotibul Hajat yang akan dibaca setiap hari. Ini merupakan amanah ya dari para kiai, dari para ustadz yang ingin agar kantor DPP P3 ini diisi dengan bacaan Al-Quran, diisi dengan zikir, ya, diisi dengan pembacaan Maulid Nabi dan sebagainya untuk agar kantor kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah inilah ikhtiar ruhani kita di dalam mengawali periode kepengurusan DPP P3 periode 2020-2025 agar langkah-langkah kita ke depan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan mujahadah merawat persatuan ini juga nantinya akan diisi dengan kajian-kajian kitab. Kajian ini menjadi sangat penting untuk memberikan pencerahan kepada kita, untuk memberikan pendalaman ya, keilmuan kepada kita semua, sehingga di dalam kita berpolitik, di dalam kita berpartai ini tetap ya tidak melupakan prinsip kita yaitu tolabul ilmi. Ya, dimanapun kita berada, kita tetap jalur ya berada di jalur mencari ilmu. Inilah yang insya Allah akan semakin memberikan keberkahan kepada kita. Dan Jumat berbagi adalah satu kegiatan yang akan menjadi bentuk aksi sosial dari kader Partai Persatuan Bangunan yang akan kita laksanakan setiap Jumat. Setiap Jumat ya, ini menjadi satu simbol bagi kita untuk terus menggiatkan kepedulian kita untuk hadir dan berbagi kepada sesama. Saya kira itu sambutan kami mewakili teman-teman kader muda P3 yang sangat ingin sekali menghidupkan, memakmurkan Musola Al-Ittihad ini sehingga kegiatan pada malam hari ini bisa terlaksana. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikian sambutan sekaligus penjelasan terkait kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan secara rutin, yaitu mujahadah dalam merawat persatuan. Tentunya diharapkan partisipasi dan dukungan semuanya sehingga kegiatan ini bisa yang diharapkan. Hadirin para kader P3 dan juga ketua umum yang kami hormati, selanjutnya kami sangat mengharap kepada ketua umum DPP P3 Bapak Haji Suharso Mono Arfa untuk menyampaikan sambutan sekaligus arahan berkenaan dengan kegiatan
pembukaan mujahadah merawat persatuan ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana wa iyyakum min ibadi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqil mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita cintai seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan, dan wabil khusus kepada Al-Mukarram Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Mustafa Akil, dan mudah-mudahan beliau bisa mendengar suara saya dengan baik, dan suara saya bisa didengar dengan baik ya. Bisa didengar dengan baik suara saya? Halo? Bisa. Ya. Bisa. Sekali lagi, marilah kita naikkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memperoleh kesempatan yang luar biasa, dan mudah-mudahan mendapatkan barokahnya pada malam 1 Rajab ini dalam rangka pembukaan kegiatan mujahadah merawat persatuan, dan mudah-mudahan kegiatan ini sebagai pembuka dan juga akan terus dilangsungkan sebagai bagian dari upaya memakmurkan musholah kita yang di DPP, dan tentu kita bisa melakukannya dengan cara daring dan luring dalam situasi pandemi ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada umatnya, termasuk kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya, umat beliau yang kelak memperoleh syafaatnya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya berharap agar kegiatan yang kita insya Allah menjadi kegiatan yang rutin itu tidak berhenti di tengah jalan. Jadi anchor-nya itu, jangkarnya itu harus ada, dan mudah-mudahan generasi muda kita yang akan mengisi dan memakmurkan ini memiliki osdower yang baik, yang kuat, terencana dengan baik, dan siapa saja nanti yang kita undang untuk menyampaikan, membagi pengetahuan kepada kita semua dengan tema-tema merawat persatuan dengan pembangunan, tema-tema yang tentu banyak kaitannya
atau berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Partai Persatuan Pembangunan adalah tentu partai yang mempunyai distinktif diferensiasi yang berbeda dengan partai-partai lain, dan kebedaannya itu ditentukan dengan pemahaman kita, pengetahuan kita yang pas, pengetahuan kita yang representatif atas keislaman dan keindonesiaan kita secara sekaligus. Seringkali kita memaknai dua hal itu dalam kerangka yang berbeda. Padahal sesungguhnya keduanya tidak bisa kita pisahkan. Karena setidak-tidaknya hari ini kita adalah hidup di sebuah negara yang kita kenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ada tugas yang perlu kita tegakkan sebagai bagian dari bangsa ini dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu penting sekali, dan itulah yang menurut saya menjadi pembeda, ya, menjadi pembeda yang punya nilai dibandingkan yang lain, dan kita tentu harus bangga dengan kebedaan itu, tetapi bukan kemudian menyurutkan persatuan, baik persatuan dalam konteks kerangka ukhuwah Islamiyah, apalagi ukhuwah watoniyah, dan bahkan ukhuwah basariyah. Seringkali kita, kalau kita dengar apa yang ditugaskan kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kalau saya boleh sharing di sini, dan saya sebenarnya tidak sekolah, setidak-tidaknya tidak kuliah tafsir, tapi saya mencoba mengajak kita semua merenungkan sebuah ayat dalam surat Ali Imran ayat berapa itu? Ayat 110 kalau saya tidak salah, insyaallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saya beberapa waktu yang lalu ini sedikit tertegun dan juga mengingat-ingat kembali perdebatan tentang ini. Sering kita dapati bahwa ayat ini itu kalau disampaikan itu hanya berhenti dengan pada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi yang dikedepankan itu senantiasa adalah untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Padahal sebenarnya ayat ini
ada kelanjutannya, dan saya pada beberapa waktu yang lalu berdiskusi ini dengan Kiai Mustafa, Ketua Majelis Syariah, kan tarikan nafasnya itu adalah dengan watu minuna billah, bahwa selain kita menegakkan yang benar dan mencegah kemungkaran itu adalah juga dan bahkan menjadi penting untuk menegakkan keimanan kita. Artinya, yang ingin saya sampaikan adalah kalau saya boleh menggunakan bahasa sekarang dengan diksi yang sekarang, kita memang katakanlah kalau Anda atau kita semua ini akan dipilih sebagai masyarakat atau golongan manusia yang terbaik, maka kita disyaratkan untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Yang menggoda adalah mengapa pada ayat ini peletakannya itu tidak dimulai dengan watu minuna billah. Boleh jadi menurut pemahaman saya, sebagaimana juga insya Allah saya tidak salah karena ini bacaan saya zaman saya mahasiswa, Muhammad Abduh itu pernah menerangkan memang ada persyaratan kita untuk menegakkan keimanan kita itu dengan mendahulukan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, akhlak yang baik. Dan itu merupakan atau mengejawantahkan, merepresentasikan keimanan kita. Artinya, kalau kita akan berbuat baik, itu ada mensreanya, ada motivasinya, ada maksudnya. Dan berbuat baik dan mencegah kemungkaran itu semata-mata karena iman kita kepada Allah. Nah, ini ya saya ingin sampaikan satu distintif kebedaan warna dari Partai Persatuan Pembangunan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang kalimatnya saya sampaikan tadi adalah dalam konteks motivasi kita, pengabdian kita kepada Allah. Boleh jadi orang mengatakan berbuat baik dan mencegah kemungkaran itu sudah cukup. Dalam diskusi-diskusi saya, perdebatan saya di zaman pengajian Majelis Reboan dulu, ini dikenal dengan istilahnya itu iman yang sekuler. Artinya, ya cukuplah Anda berbuat baik, cukuplah Anda mencegah kemungkaran termasuk untuk diri Anda, tanpa ada motivasi lain. Dalam konteks ini, seringkali orang mengatakan inilah yang disebut dengan humanitarianisme. Dan humanitarian ini yang sering lebih banyak dikedepankan, lalu orang tiba-tiba dijauhkan atau hilang, ya, dihilangkan dengan pengentalan kapasitas kemampuannya terhadap hal-hal yang sifatnya spiritual. Maka saya ingin mengajak kita semua untuk tidak meninggalkan hal itu. Kemajuan teknologi, disrupsi teknologi sama sekali tidak akan pernah menggoyahkan ajaran Allah itu yang tadi, karena saya kira itu adalah basic dari semua tindakan kita. Nah,
dalam kehidupan sehari-hari, penegakan amar ma'ruf nahi munkar juga tidak bisa dipersempit. Misalnya, apakah ketika kita membantu seseorang dalam keadaan susah, atau kita berjuang melawan korupsi, perjudian, narkoba, ya, tidak bisa dikategorikan dalam rangka perjuangan itu. Ya. Jadi bahkan yang populer dianggap amar ma'ruf nahi munkar yang tadi itu, sehingga kita lupa bahwa kalau kita turut memberantas kemiskinan, mencerdaskan masyarakat, berpikir bagaimana bisa memberikan sumber-sumber pembiayaan yang murah bagi UMKM, kemudian bagaimana kita bisa membantu kaum duafa, bahkan bagaimana kita kemudian menurunkannya ke dalam norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan. Saya kira itu sebuah adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, tetapi dalam konteks pengabdian kita kepada Allah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Nanti tentu saya akan mohon kepada Kiai Haji Mustafa Akil untuk mengisi mujahadah kita pada yang pertama ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan hal-hal yang populer di publik dan kita coba buka, kita pahami dalil-dalil qauliyahnya dengan beragam tafsir yang tersedia, dan untuk memperkaya hasanah kita sehingga mempertebal rasa keimanan kita dan kemudian meyakinkan perjuangan kita untuk Partai Persatuan Pembangunan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi bisabilil haq. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Umum DPP P3 yang menyampaikan sambutan sekaligus penjelasan dalam kegiatan pembukaan mujahadah melawan persatuan. Pesan beliau, seluruh kader P3 diharapkan istiqomah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan juga seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan seluruh Indonesia yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu kajian kitab kuning yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Majelis Syariah kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Mustafa Sakil Siraj. Kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Haji Suharso hafizahullah. Ternyata beliau dosen tafsir tepatnya itu. Terhormat, luar biasa Pak, luar biasa itu. Saya kira sekedar menteri saja, ternyata ahli tafsir juga. Yang terhormat Mas Arwani, adamallahu fasih. Yang terhormat Al-Maksudin yang berada di dalam Majelis Syariah
azahumullah, dan yang terhormat seluruh jajaran keluarga besar pengurus DPP P3 ayyadahumullah, dan seluruh kader P3 dimanapun berada. Alhamdulillah, saya ini berusaha kemarin diberitahu oleh Mas Arwani dan juga oleh Mas Ainul Yakin ya, bahwa saya ada diagendakan untuk misi ini. Saya bilang, siapa yang nyuruh? Yang nyuruh adalah Pak Ketua Umum. Wah, itu bercanda itu. Karena saya ini masih muda, belum waktunya. Toh yang sudah tua-tua, yang sesepuh masih lebih banyak. Namun didasari perintah yang mendadak, permintaan yang mendadak, dan didasari rasa khidmah, insya Allah saya akan laksanakan. Nah, demikian, saya tidak niat baca, hanya niat seperti bacanya murid di hadapan gurunya. Artinya sudah barang tentu banyak yang salah dan banyak kekurangan, mohon diluruskan. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, para kiai, para pengurus, ini agak terputus-putus tadi ketika Bapak Ketua Umum ini pidato, kurang lancar. Bahwa luar biasa, partai kita P3 ini kayak pesantren atau pondok pesantren atau jamiah ya. Partai kok isinya ngaji. Luar biasa sekali Pak Arwan. Ngajinya kitab kuning lagi. Merupakan hal yang sangat dan patut kita banggakan adalah di dalam partai ini ada mujahadah, ada salawat, ada khatmil Quran, bahkan ada kajian kitab kuning. Ini luar biasa. Di samping memperdalam, menambah wawasan, ada tawassul, tabarruk dengan salawat, dengan Al-Quran, dan dengan nilai-nilai keulamaan. Semoga harapan saya pribadi dan harapan semua, acara ini berlangsung, tidak berhenti, dan merupakan ruh partai kita, dan merupakan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum adalah yang membedakan dengan yang lain. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa di dalam perjalanan berpartai, pernah ada orang yang ngomong, nggak usah partai kan bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa harus pakai partai? Waktu itu beberapa puluh tahun yang lalu saya menjawabnya begini. Benar, amar ma'ruf nahi mungkar tidak harus melalui partai. Tidak harus melalui ormas tertentu. Namun apabila kita kaji, seandainya ini satu masalah, seandainya minuman keras tidak ada undang-undangnya, seandainya tidak dilarang dalam undang-undang, terus kiai dan ulama pidato kesana kemari bahwa minuman keras adalah haram, dosa besar, neraka, innamal khomru wal maisir, itu tidak akan aktif. Tetap saja orang minum, walaupun kiainya pidato dengan dalil yang banyak sekali, karena undang-undangnya tidak ada. Tapi kalau undang-undangnya ada, undang-undang larang ada, maka mereka takut, walaupun pertama takutnya dengan undang-undang dahulu. Nah, yang bisa merubah adalah undang-undang. Nah, di sana kita amar ma'ruf nahi mungkarnya adalah, ini seandainya ya tadi ya, seandainya tadi belum ada undang-undangnya. Bagaimana membuat undang-undang tentang minuman? Yang bisa membuat undang-undang tentang haramnya minuman adalah DPR. Sedangkan DPR itu tidak keluar dari pesantren, tidak keluar dari musola, tidak keluar dari masjid, madrasah, tetapi DPR itu lahir dari partai. Maka kita harus punya partai. Jadi kita punya partai agar bisa melahirkan DPR. Melalui DPR inilah
kita membuat undang-undang sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang lebih efektif dan lebih formal. Itu waktu itu saya jawab demikian. Dan ternyata benar juga. Tanpa ada undang-undang mereka tidak akan, walaupun kiai atau siapapun yang pidato. Ya ada yang taat. Tapi secara keseluruhan tidak bisa. Oleh karena itu, yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum adalah kuntum khaira ummah. Sebaik-baik ummah adalah yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan itu harus disertai selalu wa tu'minun. Bapak-bapak yang saya hormati, untuk awal daripada perjumpaan kita ini yang sudah luar biasa, tidak terlalu lama, jangan terlalu lama, di awal dengan sederhana saja dahulu. Maka kita akan meminta pendapat pada kawan-kawan, kader-kader, bagaimana acara ini. Itu Mas Arwani yang nantinya akan mengecek. Di dalam konteks mujahadah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Orang-orang yang mujahadah di dalam mencari keridhaan saya, mencari kedekatan denganku, kata Allah, pasti tidak pakai insyaallah, lanahdiyannahum. Di dalam gramatika bahasa Arab, lanahdiyannahum alam wati alil qasam wa nun litaukid, pasti akan saya tunjukkan jalannya, asalkan mau mujahadah, asalkan mau bersungguh-sungguh, asalkan benar-benar. Oleh karena itu, melalui acara mujahadah ini, insya Allah dengan niat yang baik, niat yang sungguh-sungguh, maka akan tercapailah lanahdiyannahum subulana, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar melalui P3, melalui partai kita ini, insya Allah. Para bapak yang saya hormati, apakah iya sekarang mau kita bacakan kitabnya? Saya kira nggak usah ya. Ini Pak Arwani, bagaimana Pak Arwani ini? Yang kepada saya adalah, mohon dijawab, ini suaranya terdengar nggak Mas Arwani, Mas Ainul? Halo? Terdengar. Terdengar nggak? Terdengar. Jelas? Jelas. Yang akan kita baca sebagai muqaddimah dan sebagai, jelas ya, sebagai pancingan saja adalah dorkan kepada saya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in Nawawi itu menyangkut 40 hadis, di mana ada sebuah hadis Imam, yaitu man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Wa fi riwayah ba'athahu Allahu faqihan alima. Siapa orang yang hafal, menjaga, menulis, mendakwahkan, mengajarkan 40 hadis kepada umat saya dalam persoalan agama, maka orang tersebut akan dibangunkan oleh Allah yaumul qiyamah dalam golongan rombongan para fuqaha dan ulama. Ini hadis. Itu diriwayatkan dari sahabat Ali, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Para bapak yang saya hormati, salah satu keluar biasaannya pesantren atau kita adalah salah satunya mengaji hadis. Di dalam kajian hadis mesti menyebut rawi. Di sini coba rawinya ada berapa? 1 Ali, Abdullah bin Mas'ud 2, Mu'ad bin Jabal 3, Abu Darda 4, Ibnu Umar 5, Ibnu Abbas 6, Anas bin Malik 7, Abu Hurairah 8, Al-Khudri 9. 9 ulama besar, 9 ulia Allah, 9 orang yang mutaqarrib ilallah, ulama besar, ahli ibadah. Kita sebut, itu minimal ada kontak dengan beliau-beliau. Ada kontak batin, ada kontak ruhani. Oleh karena itu, ketika orang mengaji hadis, maka dia akan mendapatkan karamatihim wa barakatihim,
pasti mendapatkan karomah dari ulama-ulama tersebut. Oleh karena itu, yang namanya kitab hadis luar biasa sekali. Dulu ada, nggak tahu ini dari siapa, tapi sudah jadi bahasa dalam pesantren bahwa barokah dan karomahnya kitab Al-Bukhari luar biasa. Sampai-sampai orang dulu kiai-kiai itu kalau bepergian mesti bawa kitab Al-Bukhari walaupun satu koras. Satu apa ya? Satu lembar, bukan satu lembar, satu koras itu. Satu koras. Dan ada bahasa, kalau di rumahnya ada kitab Al-Bukharinya, maka rumahnya tidak terbakar. Ini luar biasa. Kenapa? Di samping ada Rasulullah, ada kalamur Rasul, juga ada karomatur ruwat, keramatnya para rawi-rawi itu. Para rawi hadis yang jelas orang mereka haula'il mutaqarribun ilallah. Nah ini. Para bapak pendengar yang saya hormati. Ini kitab namanya kitab Arba'in. Hadis Arba'in. Dengan hadis tadi, siapa yang menghafal, menjaga, menulis, mengajarkan 40 hadis, maka nanti yaumul qiyamah akan digolongkan dengan orang-orang yang faqih dan alim. Maka ulama banyak sekali menulis hadis Arba'in. Banyak sekali. Bahkan hampir 100 ulama. Hampir 100 ulama yang menulis 40 hadis. Antaranya Said Abdullah ibn Mubarak, Muhammad bin Aslam, Imam Hasan bin Sufyan, Abu Bakar al-Ajuri, Abu Bakar al-Asfihani, Ad-Daraqutni, Imam Hakim, Abu Nuaim, Abu Abdullah, Abu Sa'id, Abu Uthman, Abdullah bin Muhammad al-Ansari, Abu Bakar, dan banyak sekali ulama yang menulis 40 hadis. Karena dengan tadi itu hadisnya Nabi, siapa yang menulis 40 hadis maka akan selamat lagi. Namun mereka itu ada yang khusus menulis 40 hadis itu di dalam masalah akidah saja, ada masalah furu saja, ada masalah zuhud saja, masalah adab saja, ada masalah khutbah saja, ada masalah jihad saja, dan lain sebagainya. Nah, Imam Nawawi ini kehebatannya adalah membuat 40 hadis yang mengumpulkan semuanya. Ada akidahnya, ada furu'nya, ada akhlaknya, dan ada khutbah dan lain sebagainya. Inilah kehebatan Imam Nawawi. Oleh karena itu, Arba'in Nawawi adalah yang paling populer di kalangan pesantren karena di dalam Arba'in Nawawi mengumpulkan semuanya. Semua masalah-masalah. Lain dengan imam yang lain, ada yang khusus akidah saja betul hadisnya, ada yang fikih saja, ada yang jihad saja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tepat sekali jika kita mengkaji kitab Arba'in lin Nawawi. Namun demikian, waktunya terbatas ya, Mas Ainul ya. Sampai jam berapa? Para bapak yang saya hormati, sekali lagi saya hanya menuruti permintaan walaupun saya sendiri tidak ahli, namun saya niati khidmah kepada agama, khidmah kepada ulama. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf belum ahlinya kepada para kiai, para sesepuh yang sudah sepuh-sepuh, mohon bimbingannya. Saya hanya bacakan seperti bacanya murid kepada kiainya. Al-hadithul awal, innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Innama di sini adalah adatil hasr, di mana memang ulama berbeda. Ada innama tasihul a'mal binniyat, ada innama taqmul a'mal binniyat. Kalau Imam Syafi'i menerangkan sahnya amal itu dengan niat. Kalau imam yang lain, sempurnanya amal itu niat. Artinya, ya sudah sah, tapi tidak sempurna. Kalau Imam Syafi'i, tidak sah kalau tidak ada niatnya. Nah ini, itu innamal amal binniyat. Luar biasa hadits ini, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul dengan Syekh Nawawi wa jami' ruwati hadzal hadits. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafiz Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maknanya artinya innamal amalu binniyat, amal, perbuatan, langkah, gerakan itu tergantung niatnya. Seseorang mendapatkan itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Orang yang hijrahnya karena dunia, nggak tahu dunia ini apa ini. Dunia itu duit ya dunia, jabatan dunia ya sebangsanya itu. Atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali niatnya itu. Kecuali niatnya itu. Hadits ini asbabul wurudnya adalah ada seorang laki-laki melamar perempuan. Perempuan tersebut bernama Ummu Qais, itu di Makkah. Ummu Qais tidak mau dilamar kecuali mau hijrah ke Madinah. Mau hijrah ke Madinah, boleh melamar saya asal kau hijrah dulu ke Madinah. Saking cintanya, maka dia nekat hijrah. Tapi tidak ada niat kecuali ingin mempersunting Ummu Qais. Tidak ada niat apa lagi. Nah, maka dia hijrah dan baru bisa menikah dengan dia. Dalam satu riwayat diterangkan, begitu sampai di Madinah, masuk ke masjid, Nabi Muhammad lagi kumpul dengan sahabat. Begitu dia datang, Nabi Muhammad lantas berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu apa niatnya? Niatnya awi mura'atin yankihuha. Ini kehebatan Nabi Muhammad ini. Ada orang datang karena perempuan, maka langsung Nabi Muhammad katakan awi mura'atin yankihuha. Hadits ini riwayat Amiril Mukminin Abi Hafs Umar, riwayat sahabat Umar. Sahabat Umar itu tidak banyak meriwayatkan hadis, hanya beberapa hadis saja. Tapi siapa yang tidak tahu sahabat Umar? Beliau adalah ahadul khulafa'ir rasyidin. Beliau adalah Al-Faruq. Beliau adalah pahlawan yang luar biasa. Beliau adalah awal-awalnya orang yang disebut Amirul Mukminin. Dia pahlawan, orang tertinggi dalam dunia Islam. Padahal meriwayatkan hadis hanya beberapa saja. Ini artinya orang yang manfaat dalam agama bukan yang mengajar saja, bukan kiai saja, bukan yang wiridan saja, bukan yang tahajud saja, yang sholat saja. Tetapi dalam hal perjuangan, dalam hal kemanfaatan, dalam hal kemasyarakatan juga mempunyai nilai tersendiri. Artinya dalam hal ini sahabat Umar tidak banyak meriwayatkan hadis, tetapi sahabat Umar mulia. Kita pun bisa saja tidak ngaji, tidak wiridan, tapi dikenal dalam Islam sebagai orang pejuang, orang yang mempunyai jasa besar melalui perjuangannya. Di antaranya perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Umum. Artinya dalam niat belum niat dalam mencapai kemuliaan manfaat Islam tidak harus satu jalur. Kita bermujahadah, kita berharokah, kita berjuang melalui partai pun bisa saja seperti sahabat Umar tidak banyak meriwayatkan hadis tetapi menjadi orang mulia dalam dunia Islam. Itu satu. Kedua, hadits ini menekankan sebelum melangkah adalah mempunyai visi dan misi. Mempunyai tujuan yang membuat orang itu semangat, membuat orang itu tidak mudah goyah adalah visi misinya, yakni amal, niat dalam langkahnya. Innamal amalu binniyat, amal. Amal itu
Tidak bisa tidak, manusia mesti punya amal. Perbuatan. Siapapun. Walaupun dia penganggur juga beramal. Dia tidur saja itu beramal. Artinya mempunyai nilai. Nilai baik atau tidak baik. Tidur saja itu amal. Nganggur saja itu amal. Contoh, kalau ada orang yang akan melamar, ngomongnya, saya akan punya mantu si dia. Ada dijawab, dia anaknya si dia, iya. Orang itu pegawaiannya turu wae. Perbuatannya tidur saja kok. Nah, tidur itu pegawaian, tidur itu amal. Artinya amal yang mempunyai nilai. Nah, oleh karena itu, marilah kita tata kembali amal kita. Niatnya apa? Termasuk amal berpartai. Termasuk amal berpolitik. Termasuk amal menjadi pejabat. Niatnya apa? Itu yang tahu adalah diri kita dengan Allah. Oleh karena itu, kita diingatkan dengan hadits ini luar biasa. Sebelum melangkah, sebelum berbuat, sebelum bekerja, apa itu pekerjaan pribadi, pekerjaan kelompok, pekerjaan lembaga, bahkan pekerjaan partai, mari kita dasari dengan amal-amal yang sesuai dengan tujuan kita. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dalam hadits ini seterusnya adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Orang yang melangkah, beramal, berbuat untuk Allah, maka dicatat diterima oleh Allah. Dan orang yang amalnya, hijrahnya dalam waktu itu, amalnya untuk dunia, untuk jabatan, apalagi untuk perempuan, maka ya dapatnya cuma itu-itunya. Disinilah perlunya kita saling mengingatkan, perlunya ngaji mujahadah malam ini adalah pertama memperbaiki kembali niat kita dalam langkah kita, terutama langkah berpartai, langkah berlembaga bersama-sama, saling mengingatkan. Para bapak yang saya hormati, insya Allah dalam kajian ilmu ini sangat tinggi sekali, sebab kita dalam dunia partai kita adalah tidak akan lepas dengan tabarruk, dengan mengambil berkah. Kalau sudah tabarruk itu kita mempunyai satu kepuasan, satu kenikmatan tersendiri. Contoh tabarruk. Dalam ilmu nahwu banyak sekali kitab, tapi ada kitab kecil sekali. Ternyata kitab ini dibaca dimanapun, di negara-negara Islam pun, negara-negara Arab dibaca, yaitu kitab Jurmiyah. Kitab Jurmiyah itu kecil sekali, tapi pondok manapun membaca Jurmiyah. Di Mesir, di Maroko, Jurmiyah dihafalkan anak-anak kecil. Kenapa itu Jurmiyah? Karena memang Jurmiyah barokahnya besar sekali. Kenapa barokahnya besar sekali? Karena yang menulis adalah orang yang dekat dengan Allah. Karomahnya tinggi sekali. Beliau adalah As-Haji. Bagaimana As-Haji menulisnya? Ternyata Imam As-Haji menulis Jurmiyah dicari dulu tempatnya yang baik, waktunya yang baik. Yakni ditulis Jurmiyah di depan pintu Ka'bah pada malam Ramadan. Betapa luar biasanya orang-orang dahulu mencari keberkahan, mencari kemanfaatan, mencari ridha Allah, mencari barokah. Waktu menulisnya dicari, tempat menulisnya dicari. Ini agar selanjutnya dalam amalnya itu tidak akan lepas daripada tuntunan Allah, tuntunan kebenaran. Contoh lagi dalam ilmu nahwu. Kitab nahwu itu banyak sekali. Tapi kita mengenal satu yang luar biasa dimanapun dipakai, yaitu seperti Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik di pondok pesan manapun dipakai. Kenapa Alfiyah Ibnu Malik dipakai? Karena kitab Alfiyah sangat besar karomahnya, sangat besar barokahnya. Karena ditulis oleh orang yang dekat kepada Allah. Ditulis oleh pengarang Ibnu Abdillah, Muhammad bin Abdillah Ibnu Malik adalah seorang waliullah. Di antara kewaliannya beliau adalah ketika menulis satu bait sebelum ditulis dia sholat dulu 2 rakaat. Kalau sudah sholat 2 rakaat lantas insyirah hatinya terbuka baru ditulis. Kalau tidak insyirah sekali lagi sholat 2 rakaat tetap tidak insyirah, tidak akan ditulis. Itu ulama-ulama dahulu.
Nah, di samping sebuah alamat ciri kalian beliau ada, beliau tidak meminta kenikmatan dunia. Dalam satu baitnya Alfiyah adalah wallahu yaqdi bi hibatin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Saya minta pada Allah kemuliaan darajatil akhirah, darajat akhirat. Itu merupakan ketinggian kewalian seseorang. Tidak seperti kita. Kalau kita itu masih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya enak, mobilnya bagus, rumahnya mewah, di akhirat juga pengennya begitu. Nah itu, kalau yang wali nggak ada urusan dunia, yang ada fi darajatil akhirah. Inilah, oleh karena itu kitab Arba'in Nawawi adalah kitab yang sangat tinggi, sangat agung karomah dan barokahnya karena ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sejak kecil ya, sejak kecil masih umur 7 tahun, masih umur beberapa tahun, itu tidak mau bermain-main dengan teman-teman. Satu ketika ada seorang syekh namanya Imam Yasin bin Yusuf. Di situ ada banyak anak-anak kecil sedang memaksa anak yang bernama Nawawi untuk bermain-main. Nawawi tidak mau, dia nangis. Nah, dia atas baca Quran. Imam itu yang disebut tadi Imam Syekh Yasin datang kepada orang tuanya menasihati, menyarankan agar anak ini segera dibawa ke tempat pendidikan ilmu itu, atau dibawa ke madrasah yang namanya madrasah Ar-Rawahiyah. Dia hafal Quran ketika umur 10 tahun dan setelah itu dia menulis sampai tidak punya istri. Tidak punya istri, ditanya, "Kenapa engkau tidak mau beristri?" Dia menjawab, "Saya lupa." Nah, kok lupa? Lupa karena ilmu, lupa karena menulis, lupa karena apa-apa. Hebat. Imam Nawawi karena ilmunya lupa beristri. Kalau kita beristri lupa ilmu itu. Seperti siapa itu ya? Oleh karena itu, insya Allah dengan memperdalami kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, di samping mari kita mengkaji bersama-sama, mendiskusikannya, kita juga tabarruk, kita juga mengambil berkah yang agung dari para wali dan para rawi, terutama dari Nabi Muhammad, dan kita memohon kepada Allah melalui karomah beliau-beliau, karomah para wali ini, semoga langkah kita, lembaga kita, partai kita menjadi Al-Hizbul Nafi Al-Mardiyyi, semoga menjadi partai yang manfaat dan diridhoi Allah, membawa umat bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Bapak-bapak, ketua umum yang saya hormati, barangkali untuk muqaddimah sekian saja dulu. Kami mohon maaf karena belum waktunya, barangkali masih ada kiai-kiai, banyak kiai-kiai yang lebih alim. Oleh karena itu perlu dikaji kembali kepada Mas Arwani, dikaji kembali kira-kira untuk kelanjutannya kiai siapa. Kepada Bapak Ketua Umum saya mohon maaf dan terima kasih sekali. Semoga kita semua mohon sekalian untuk menutup dengan doa kiai. Mengemban amanat kepartaian menjadi partai yang dicintai dan menjadi harapan tumpuan untuk memajukan negara, bangsa dan agama. Mohon sekalian untuk menutup saja. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai, mohon sekalian untuk menutup dengan doa. Ya. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal birahmatika ya arhamar. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina muqarrab waj'alna ya Allah min ibadika as-salih alladzina la khaufun 'alaihim waj'al hizbana ya Allah P3 hizban nafi'a hizban mardiyya
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Kiai Haji Muhammad Mustafa Adil Surat atas kajian yang sudah disampaikan. Tentunya ini akan meningkatkan pemahaman kepada kita bahwa segala amal perbuatan yang kita lakukan sangat tergantung dari niat yang kita ucapkan. Untuk itu niat kita harus bergantung dan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Abu Zakaria Mahyuddin An-Nawawi yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi ini bisa kita ikuti dan bisa dilaksanakan secara istiqomah. Hadirin seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan di seluruh Indonesia, Ketua Umum DPP P3, Sekjen dan juga seluruh pengurus harian DPP, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya baik secara langsung di DPP maupun mengikuti secara virtual kegiatan pembukaan mujahadah dalam merawat persatuan ini. Dan tentu sekali lagi kepada seluruh kader P3 diharapkan juga untuk bisa melaksanakan kegiatan mujahadah ini di daerah masing-masing. Sehingga ikhtiar kita dalam bentuk rohani, batiniah akan melengkapi ikhtiar-ikhtiar kita yang kita lakukan baik secara amal lahiriah maupun secara pemikiran. Terima kasih atas segala perhatian dan dari saya pribadi dan tentunya juga dari seluruh pengurus dan juga staf DPP. Kurang lebihnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatan, monggo Pak. Sambil ditutup.